Sekarang sudah 1:30 lewat 12 menit. Kita akan mulai Ustadz ya. Ustadz Sofwan sudah oke Ustadz? Oke, siap. Ustadz Fahmi sudah oke? Ustadz Prof Jai sudah oke Prof? Ya, insyaallah. Baik. Baik teman-teman di YouTube, insya Allah semua sudah oke. Bismillah, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama sekali marilah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita kesehatan, terutama buat mitra-mitra Keling di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia ya. Insya Allah di luar negeri juga bisa hadir di link Zoom meeting ataupun di YouTube di kajian online kita pada siang hari ini. Kita patut bersyukur bahwa walaupun dalam situasi seperti ini, insya Allah membawa keberkahan. Ya, kalau saya membahasakannya, Corona membawa berkah. Subhanallah. Nah, ini kita tidak pernah mengenal kajian online, ya. Tapi karena Corona kita bisa tahu online, para ustadz juga akhirnya menjadi YouTuber sekarang, dan begitulah manusia. Insya Allah bisa semuanya bisa berubah dalam cepat, tentunya hal-hal yang positif, Insya Allah. Ya. Mas Harmen taunya online. Ya Ustaz? Taunya online. Salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaatnya nanti insya Allah. Baik, yang terhormat Prof Jai, semoga beliau dan keluarga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Dr. Ustadz Fahmi Salim. Apa kabar Ustadz Fahmi? Sehat Ustadz? Hai, alhamdulillah. Pak Harmen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah. Ini di Jogja kami menunggu-nunggu nih Ustadz. Ikut ini channel Ustadz ini. Oh iya. Nunggu buka puasa. Nunggu nasihat dan kajian Ustadz. Kemarin menarik sekali tuh. Apa Ustadz menjelaskan tentang 15 Ramadan Dukhon itu. Oh iya. Baik. Oke, kemudian Ustadz Sofwan, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Ustadz Sofwan. Baik, kita sapa juga mudah-mudahan Bapak Direktur Keling Internasional Pak Razi mungkin hadir juga bersama kita di sini. Mudah-mudahan beliau dan beserta keluarga di Malaysia diberi Allah kesehatan juga. Amin. Dan wabil khusus juga kepada seluruh mitra-mitra Keling di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, Bapak Ibu semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, tema kita ya, tema kajian kita pada siang hari ini adalah bisnis syariah adalah wajib bukan pilihan. Nah, ini temanya nih menarik betul ini. Ini adalah kajian yang sangat spesial. Kalau dulu di masa-masa offline ini sangat menarik ya. Kita jarang sekali memanggungkan tiga ustadz, orang hebat-hebat sekaligus dalam satu panggung. Tetapi luar biasanya di zaman online itu bisa terwujud. Wah, ini mendatangkan 3 orang yang berbeda ini sulit sekali dulu kalau zaman offline ini. Wah, susah sekali ketemunya kalau di zaman online, di zaman offline. Yang satu sibuk dengan kajian yang tadi mana, apalagi Ustadz Fahmi Salim, kita tahu bagaimana sibuknya beliau, Prof Jai juga, apalagi Ustadz Sofwan juga. Tetapi berkah online kita bisa berkumpul dalam satu panggung, yaitu panggung online. Ini adalah satu keberkahan buat kita semuanya, dan kita patut bangga ya, bersyukur di seluruh Indonesia kita bisa kemudian berkumpul, insya Allah nanti mendengarkan nasihat dan kajian-kajian dari mereka bertiga ini, insya Allah. Baik, tema kita adalah bisnis syariah adalah wajib, bukan pilihan. Wah, ini menarik ya. Bisnis syariah itu adalah wajib, bukan pilihan. Nah, wajibnya seperti apa nih wajibnya nih? Kayak apa nih wajibnya? Nah, nanti kita akan coba bahas.
Tapi sebelum itu saya mulai, saya teringat nih Ustadz, ya, saya teringat nih. Ada satu hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini teksnya sama, cuman dari sanadnya saja yang berbeda-beda jalur ya. Ada yang dari berbeda jalur, dari Musnad Ahmad, ada yang dari kitab Al-Mu'jam juga ada di situ, tapi teksnya sama. Ya, kurang lebih teksnya sama, tidak ada beda. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, at-tajirul amin. Wah, ini kan at-tajirul amin shaddiq, ya. Jadi ini menarik nih, Ustaz. Ini hadisnya at-tajirul amin shaddiq, ya, al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Jadi orang kaya yang amanah, ya, lagi benar dalam usahanya, itu nanti bersama para syuhada di yaumil qiyamah. Nah, selama ini kan kita tahunya bahwa orang-orang kaya, mencari kekayaan, harta itu adalah sesuatu hal yang mungkin beberapa orang menganggap itu adalah negatif, ya. Nah, ini gimana nih Ustaz? Gimana? Mungkin Prof Jais bisa sedikit komentar tentang hadis ini. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Ustaz Sofwan, Ustaz Fahmi yang saya hormati, rekan-rekan Keling yang saya banggakan. Mohon maaf ini agak berisik suaranya karena mulai hujan di Cileunyi, Kang. Terima kasih atas undangannya untuk gabung, dan sangat bahagia saya bisa join di sini untuk belajar, terutama sama ustadz-ustadz yang ada di Keling ya. Ada Ustadz Fahmi, ada Ustadz Sofwan, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mungkin mengawali kajian kita hari ini karena temanya memang bahwa mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban bukan pilihan, atau usaha yang halal itu adalah kewajiban bukan pilihan. Nanti tolong Ustadz Fahmi, Ustadz Sofwan dilengkapi dalilnya. Jadi memang dalam Al-Quran itu dan beberapa hadis dikatakan tentang kasbul halal, ya. Usaha yang halal itu hukumnya wajib, ya. Dan usaha yang jujur itu sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, kalau orang jujur dalam usaha, kemudian dia meninggal, dia setara dengan syuhada dan sholihin. Itu menunjukkan bahwa jujur dalam bisnis itu bukan pekerjaan mudah, gitu. Karena kalau mudah, tidak mungkin disejajarkan dengan syuhada dan sholihin kalau dia meninggal, gitu ya. Nah, yang kedua mungkin Bapak sekalian, karena sifatnya pengantar, saya ingin menyampaikan ada salah satu kitab yang sangat tua, lebih tua umurnya ketimbang umur saya, dan itu sangat berkesan karena yang memberinya almarhum Profesor Ahmad Jatnika, mantan Rektor UIN Bandung. Jadi sebelum masih muda itu Prof ya. Sebelum ekonomi syariah berkembang, dia sudah memberikan kitab judulnya itu Al-Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah Al-Fikri. Itu 4 jilid kitabnya. Cuma saya punya 3 jilid, jilid satunya sampai sekarang nggak pernah dapat. Tapi yang menarik dari kitab ini begini, kenapa kita harus bersyariah? Karena syariah itu memberikan tuntunan yang jelas, yang konkret, yang komprehensif mengenai usaha, gitu ya. Jadi kalau kita belajar ekonomi, saya kebetulan pernah lah kuliah di Fakultas Ekonomi dan lulus Pak Fahmi ya, meskipun pas-pasan nilainya. Jadi dalam pelajaran ekonomi itu kan kalau kita melakukan ekonomi, pertama tahapannya kan kita usaha untuk memenuhi kebutuhan. Tahap kedua, ketika kebutuhan terpenuhi, kita ingin mencapai kesejahteraan. Ketika kesejahteraan tercapai, yang puncaknya adalah sebetulnya kebahagiaan. Tetapi kenyataannya banyak orang yang hartanya melimpah tidak bahagia. Berarti kan menyalahi tujuan ekonomi kan sebenarnya. Nah maka menurut saya kitab Al-Fikri ini menjadi sangat menarik bagi saya
karena dia menjelaskan ilmu ekonomi dari dua sisi ya. Bisa kita sebut sisi kiri, sisi kanan, atau sisi luar, sisi dalam gitu ya. Saya lebih suka itu supaya tidak ekstrim menyebutnya sisi luar, sisi dalam daripada sisi kiri, sisi kanan. Sisi luarnya adalah ketika kita belajar muamalah di masa lalu, selalu kita belajar tentang syirkah, tentang bai, tentang buyu, tentang mudorobah, tentang ijaroh, tentang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, padahal itu adalah sisi luar. Bagaimana kita melakukan kasbul halal, ikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal, kemudian digunakan secara halal, dikelola secara halal. Tetapi sisi dalamnya sebetulnya adalah apa yang disebut oleh ahli fikri, yang disebut dengan madiyah gitu ya. Madiyah itu kira-kira sisi qanaah, sisi juhud, sisi sabar, sisi tawakal itu harus ada dalam ekonomi, karena kenyataannya banyak orang yang tidak pernah cukup. Jangankan cukup, merasa cukup aja tidak pernah gitu, tanpa sisi dalamnya. Oleh karena itu menurut saya ketika kita menyebut usaha atau ikhtiar secara syariah atau secara Islam itu wajib, karena memang tuntunannya adalah tuntunan dari sisi luar, kita harus kasab, kita harus ikhtiar, juga tuntunan dari sisi dalam, kita harus qanaah, juhud, sabar, dan seterusnya. Dengan keterpaduan sisi luar dan sisi dalam itulah tujuan ekonomi akan tercapai, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, kita bergabung dalam komunitas scaling, kita bagaimana berikhtiar bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan ya bersama-sama, bukan sendirian. Kira-kira itu pengantarnya. Terima kasih Pak Kiai. Silakan dilanjutkan. Hai, Masya Allah, luar biasa. Artinya ketika kita tangkap apa yang disampaikan oleh Prof, bahwa benar-benar bisnis syariah itu adalah bukan pilihan ya, itu memang suatu kewajiban, kita harus bersyariah ya, begitu ya Prof ya kira-kira ya. Oke, baik Prof. Kita mulai lanjut ke Dr. Fahmi, Ustadz Dr. Fahmi, silakan Dokter, gimana tanggapannya Dokter? Dr. Sofwan dulu. Oh, Ustadz Sofwan dulu, baik. Itu udah siap slide-nya itu. Iya. Baik, Ustadz Sofwan, silakan. Monggo, Ustadz Sofwan. Iya. Slide Sudah apa siap. Monggo, Baik. dengarkan dulu. Baik, jadi yang disampaikan Ustadz Harmen tadi, at-tajirul aminus saduq ya, pedagang yang bisa dipercaya, yang jujur, itu yang akan sederajat dengan para syuhada. Kalau yang nggak jujur, nggak sama syuhada ya. Iya, kebalikannya Ustaz. Betul. Kalau yang jujur, insya Allah nanti kalau mati syahid. Tapi kalau yang nggak jujur, matinya mati sangit, kata orang Jawa ya. Kemudian itu mirip dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bab syirkah, tentang berbisnis, yaitu wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ba'dan. Ya. Jadi kebanyakan orang yang berserikat, orang yang bersyirkah, orang yang bekerja sama itu banyak berbuat dolim. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Saya tunjukkan ayatnya nih, biar kelihatan, kata Ustaz Fahmi tadi slide-nya katanya. Biar kelihatan kayak ngaji itu ya. Ya. Jadi ala pesantren nih jadi. Nah ini. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Kebanyakan orang yang berserikat itu sebagian dengan sebagian yang lain itu apa? Melakukan tindakan yang tidak baik. Illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini menunjukkan pentingnya kita jujur dalam berbisnis. Tapi saya mau kasih penjelasan yang menurut saya paling gampang buat masyarakat awam. Kenapa kok sampai seperti itu? Dan kenapa bisnis syariah itu wajib? Menurut saya yang paling gampang dicerna itu adalah ini ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sudah hafal semua. Kelihatan ini ya, Pak Harmen ya. Ustaz Harmen? Kelihatan ayatnya kan, Ustaz Fahmi ya? Kelihatan. Nah, ini kan apal semua kalau ini nih.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi mestinya ini kita ini beribadah 24 jam, bukan kita ibadah yuk sekali-kali ibadah sebentar. Enggak, kita ini harus menjadikan semua kegiatan kita itu bernilai ibadah. Nah, kalau di dalam fikih ibadah itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh, ada ibadah ansih, hablum minallah, dan ada ibadah ghairu mahdoh, hablum minan nas kira-kira. Nah, jadi saya sebagai seorang muslim, karena saya punya ayat itu, saya meyakini ayat itu pasti benar, jadi harusnya hidup saya ini hanya untuk ibadah. Kalau teori yang ekonomi yang disampaikan Prof. Jaih tadi, orang mencari uang itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau saya maunya sih enggak begitu. Terubah, saya mencari uang buat apa? Buat ibadah juga, ya bukan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi gitu. Jadi kebutuhan saya tuh ya sebenarnya kebutuhan akhirat. Jadi saya bukan mencari uang untuk kebutuhan hidup, saya mencari uang untuk kebutuhan mati itu. Nah, jadi saya harus beribadah 24 jam. Nah, kan nggak mungkin kalau ibadah 24 jam itu bentuknya sholat di masjid, baca Quran 24 jam, berarti ya bosan lah. Jadi ibadah itu adalah didefinisikan oleh para ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Jadi segala sesuatu, tindakan ataupun ucapan yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Kalau kita dagang dengan cara yang dicintai oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Kalau kita jualan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, itu berarti namanya ibadah. Kalau nggak diridhoi, ya nggak ibadah. Ya, jadi apakah setiap pedagang itu ibadah? Belum tentu. Apakah setiap mitra keling ketika dia menjalankan bisnisnya beribadah? Belum tentu. Kalau caranya benar, itu ibadah. Kalau caranya nggak benar, nggak ibadah. Makanya ibadah itu kan diterima kalau memenuhi dua hal. Satu, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Nah, oleh sebab itu, saya sering menekankan buat mitra keling, gitu kan. Kalau berbisnis itu harus mengikuti kode etik, aturan yang sudah disepakati antara mitra dengan perusahaan, jujur gitu kan. Jadi misalnya kalau ngejual itu sesuai dengan aturan, tidak melakukan cutting price misalnya, gitu kan, Ustaz Harmen ya. Ya. Tidak melakukan cutting price. Kemudian dalam membangun jaringan itu juga jujur, jangan main serobot downline orang lain. Nah, kalau itu main serobot, cutting price ini kan berarti tidak amin, tidak soduk. Nah, ini nggak bisa dinilai ibadah itu. Walaupun dia siang malam itu membangun jaringan, membina downline-nya, itu nggak ibadah. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan syariat. Jangankan jualan, sholat aja kalau nggak sesuai aturan nggak diterima. Ada yang begini, misal doang ya. Kalau sholat isya 4 rakaat, kalau sholat subuh, Ustaz Harmen berapa rakaat, Ustaz? Di Jogja? Insya Allah masih 2. Masih 2 ya. Kalau di Ustaz Fahmi berapa? Masih 2 nggak, Ustaz? Masih 2, Ustaz, sholat subuh, Ustaz. Masih 2 ya. Misalnya di Cilenyi, daerahnya Prof. Jaih misalnya nih orang-orang sana, kita sholat subuh cari pahala yang banyak kan, ya gimana? 4 rakaat sholat subuhnya. Oh. Kenapa? Kayak sodako itu makin banyak makin bagus. Kalau Ustaz Harmen beda lagi, makin banyak makin bagus like-nya katanya, maksudnya. Nah, misalnya ini, jadi kalau sholat subuh biar pahalanya banyak kan 4 rakaat aja. Ya nggak diterima. Kenapa? Caranya nggak benar, walaupun dia niatnya benar. Niatnya benar, tapi caranya nggak benar. Jadi kembali ke hadis at-tajirul aminus saduq, ya, itu dalam rangka menjalankan perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kepengin ibadah kita itu 24 jam. Ketika kita dagang ini juga ibadah. Nah, dagang dianggap ibadah kalau niatnya benar dan caranya benar. Dalam konteks PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah atau multi level, ya kode etik di dalam PLBS diantaranya itu tadi saya sebutkan diantaranya. MLM secara umum tidak boleh cutting price, tidak boleh eksploitasi, dolim kepada downline, orang diambil, ya, ngerusak temennya, harganya dihancurkan dengan cutting price, ya. Kemudian tidak menjanjikan, istilahnya namanya igro, tidak menjanjikan secara berlebihan, ya. Wih, kalau masuk keling tuh enak tuh, bisa, wah 1 bulan insya Allah langsung penghasilan 10 juta, 1 tahun kaya deh kita deh, nggak usah kerja lagi bisa passive income. Nah, itu contoh yang tidak boleh
lakukan dalam bisnis syariah. Begitu kira-kira Pak Ustadz Harmen. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Sofwan. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Ya, saya kira tidak perlu saya sambung. Kita akan lanjut ke Ustadz Fahmi. Begini Ustadz Fahmi, tadi Ya. tema kita adalah bisnis syariah adalah wajib, bukan pilihan. Nah, ini kan penegasannya ini kan menarik ini. Apakah benar seperti itu Ustadz? Jadi bisnis syariah itu memang apakah satu kewajiban? Jadi kan sekarang di Indonesia kalau kita perhatikan hari ini, kalau tren syariah ini kan mulai pada muncul nih. Dan insya Allah Keling sejak tahun 2008 kita sudah memegang prinsip syariah itu insya Allah yang dibersamai oleh Ustadz Sofwan dan tentunya para ustadz-ustadz yang di Dewan Syariah Keling. Nah, cuma pertanyaannya masih banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kadang-kadang mereka masih skeptis masih negatif gitu tentang hal seperti ini. Gimana nih Ustadz? Mungkin lebih tegas Ustadz bisa berbicara tentang bisnis syariah ini. Baik. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man ihtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa qur rabbi zidni ilma. Saudaraku, sahabat-sahabat, teman yang terhimpun dalam Keling Indonesia, ya, Digital Network Marketing, guru-guru saya, ya, Prof. Jai Mubarak, kemudian juga Dr. Sofwan, dan seluruh kaum muslim muslimat yang ikut memirsa acara ini yang luar biasa. Ini ada di kanal YouTube Inspirasi, artinya mesti jadi inspirasi bagi kita semua, ya. Dan Pak Razi itu adalah contoh tipologi, ya, seorang muslim yang moderat, yang taat, ya, ibadah kepada Allah, yang senang dengan syariah, sehingga mewujudkan visi bisnisnya itu di perusahaan yang beliau pimpin ini dengan kata kunci syariah. Ini sangat luar biasa, ya. Tidak agak susah menemukan sosok seperti ini. Kenapa? Karena dalam banyak perusahaan, ya, apalagi perusahaan besar itu menjadikan syariah ini sebagai pilar utama, sebagai basis dalam pengembangan bisnisnya. Dan ini patut kita syukuri, ya teman-teman. Bersyukurnya ini harus berlipat ganda loh. Ya, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah masih berikan kita rezeki, ya, memberikan kita peluang-peluang bisnis, kesempatan walaupun di tengah pandemi. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena punya pimpinan yang memiliki komitmen, ya, perhatian kepada pengembangan bisnis ini berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar ungkapan tasyakur, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita punya nikmat dari Allah, ya, maka sampaikanlah, ujarkanlah, ya. Jangan mengujarkan kebencian, justru ujarkanlah nikmat. Biasanya orang kalau dapat nikmat disembunyikan, ya. Nggak mau orang tahu, nggak mau berbagi. Justru ajaran Quran kalau kita punya nikmat seperti tadi, ya, dua hal itu minimal kita sampaikan kepada orang. Supaya apa? Banyak orang bisa ikut meneladani dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, bicara tentang bisnis syariah, ya, teman-teman dirahmati Allah, nggak ada kesangsian, ya, kalau ajaran Islam ini, ya, mengajarkan kita untuk berbisnis dengan jujur, ya. Bisnis yang sesuai dengan syariah itu pertama orientasinya, ya, adalah pertama nih, nomor satu dulu adalah secara akidah bisnis syariah itu harus berorientasi kepada apa? Akhirat. Ya, cari keuntungan dunia emang nggak boleh, Pak Ustadz? Boleh, wajib. Tapi dia diletakkan setelah orientasi kita kepada akhirat, gitu ya. Apa dalilnya? Itu dalam surat surat As-Saff, ya, kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini satu-satunya ayat yang menggunakan terminologi tijarah. Ya, tolong luruskan Prof atau Ustaz Sofwan, ya. Kata-kata tijarah itu disebutkan, ya, dalam satu ayat ini menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, maukah kalian aku berikan petunjuk? Ya, berikan petunjuk. Ya, silakan.
berikan petunjuk kepada kalian, ya, surat As-Saff ayat 11, ayat 10 dan 11. Kepada apa? Tijarah, kepada perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa, ya, yang pedih. Ya. Jadi perdagangan ini bisa menjadi wasilah kita untuk menyelamatkan kita dari azab Allah. Kalau orientasinya bagaimana? Nah, kan banyak orang menganggap bisnis perdagangan ini kotor, ya. Bisnis atau uang itu sumber kejahatan gitu ya. Nah, ini mindsetnya harus dirubah, ya. Mindset kita harus dirubah. Bisnis atau pebisnis, orang kaya, pengusaha itu dekat kepada maksiat, ya, dekat kepada neraka. Nauzubillah, nggak boleh kita punya. Maka kita harus memperbaiki apa? Belief system kita dulu, ya, sistem keyakinan kita ini direkonstruksi, ya, oleh Allah Ta'ala. Justru perniagaan yang betul itu yang mestinya bisa menyelamatkan kita semua ini dari azab Allah yang pedih nanti di akhirat, gitu ya. Bagaimana orientasi bisnis, ya, untuk akhirat ini? Tu'minuna billah wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam menjalankan bisnis kita harus berlandaskan prinsip ini. Dilandasi prinsip iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa prinsip iman kepada Allah dan Rasul? Percaya Allah itu satu-satunya pemberi rizki kita. Allah Ar-Razzaq. Ya. Allah itu Al-Fattah. Allah itu Al-Wakil. Yang mengatur semua rezeki kita. Ya. Memberikan manfaat atau memberikan madarat kita. Ya. Yang memberikan kita nikmat. Dan juga yang memberikan kita musibah. Kita semua harus percaya itu. Ini landasan. Termasuk ketika kita misalnya bisnis mengalami perlambatan, ya, ekonomi, ada musibah, pandemi. Ini juga kita harus dilandasi iman loh. Ya. Kalau bisnis kita nggak dilandasi iman, ini iman kita bisa apa? Bisa ucul. Apa ucul? Kata orang Jogja. Copot, lepas. Ya. Jadi bukan usuluddin. Ya. Prof. Jai mungkin alumni usuluddin pernah ya. Ini jadi uculuddin. Ya. Agamanya yang ucul. Ya. Kalau di Kelen nggak turun omsetnya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu karena apa? Karena niatnya benar berdasarkan prinsip iman kepada Allah dan Rasul. Ya, contoh dalam bisnis yang berdasarkan iman kepada Allah dan Rasul apa? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kalau dipanggil oleh Allah, ya, kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian, maka ya sambutlah seruan itu, panggilan Allah, ya. Kalau kita bisnis, ya, dengar azan, ya, panggilan sholat, udah buru-buru tinggalin bisnis kita. Bukan cuma buat sholat Jumat doang ya. Kan sholat Jumat itu dalilnya jelas. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila wa dzarul bai'. Nah, tapi ini bukan berlaku hanya buat sholat Jumat aja, Bos. Ya. Sholat kita fardu yang setiap hari itu juga harus kita prioritaskan. Ini baru namanya pebisnis yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau Pak Ustadz kalau di situ ada kita lagi rapat ada rekan bisnis kita di perusahaan kita yang non muslim, silahkan kita minta izin, ya. Mohon maaf, saya mau break dulu, mau sholat dulu. Nah, nggak apa-apa. Non muslim juga pasti akan menghargai kita karena kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau mereka kan tidak, ya kan? Nggak ada masalah. Tunjukkan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang muslim. Orang muslim kalau dengar panggilan Allah, istajibu lillahi walir rasul. Subhanallah. Nah, makanya kata Syekh Qardawi itu dalam salah satu buku beliau, ya, tentang halal wal haram fil Islam, juga di dalam kitab beliau yang lain itu selalu disinggung bagaimana agar bisnis kita, usaha dunia kita ini menjadi ibadah kepada Allah. Pertama harus niatnya yang benar. Niatnya untuk mencari ridha Allah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam profesi kita, semuanya niatkan untuk mencari ridha Allah. Ya. Yang kedua, jenis pekerjaan kita, bisnis kita halal. Jadi core bisnisnya itu halal, nggak boleh bercampur dengan yang haram. Ya, baik zatnya maupun caranya. Tadi Ustaz Sofan sudah menyinggung, ya, bagaimana metode kita mengambil keuntungan atau laba itu juga perlu diperhatikan. Jangan main sikat, ya, injak kiri kanan, ya, jangan curang, nggak boleh culas, nggak boleh. Dalam Islam itu banyak sekali. Dalam fikih, apalagi Prof. Jai itu menguasai sekali bagaimana bai'un najas, baik ini, dan lain sebagainya yang diharamkan dalam agama kita ini. Subhanallah. Nah, ini landasannya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang kedua,
landasan bisnis itu sesuai dengan syariah itu apa? Kita punya tekad wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Kau gunakanlah itu hartamu, bahkan kalau perlu nyawamu sekalian. Untuk apa? Perjuangan di jalan Tuhanmu, di jalan Allah Ta'ala. Memuliakan Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi orang yang berorientasi bisnis syariah itu nggak mikir dirinya sendiri, egois. Yang nggak peduli kepada masyarakat sekitar. Ya, nggak peduli kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Nggak boleh. Dia harus punya ini, nilai mujahadah. Ya, jihad dengan mal, dengan harta. Ya, jihad dengan nyawa, banyak orang berani mati. Tapi jihad dengan harta ini, bos. Orang berani miskin ada nggak? Nggak ada yang mau kan? Nah, ini justru yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memikirkan kemaslahatan umum, kemaslahatan orang banyak agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu yang pengantar dari saya, dan termasuk juga saya singgung hadis Nabi SAW. Ini penting. Hadis Nabi tentang ajaran kita berbisnis. Ya, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani dan lain-lain itu? Inna atyabal kasbi kasbut tujjar. Ya, sebaik-baik usaha adalah usahanya para pedagang. Alladzina idza haddatsu lam yakdzibu. Kalau dia bicara, dia tidak dusta. Dia bikin harga, dia tidak bohong. Dia tidak kaleng-kaleng. Ya. Wa idza tuminu lam yakhunu. Kalau dia bisnisnya dipercaya oleh orang, dia tidak berkhianat. Apalagi bisnis MLM ini bisnis kepercayaan. Ya, tentang trust. Ya. Bagaimana membangun sistem, membangun jaringan. Ya. Kita harus saling percaya. Maka jaga kepercayaan itu. Ya, idza tuminu lam yakhun. Kalau dipercaya tidak boleh berkhianat. Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Kalau dia berjanji, ya jangan dia menyalahi atau mengingkari janji. Wa idza ishtarau lam yadhummu. Kalau dia beli sesuatu, dia tidak mencibir, dia tidak mencela. Wa idza ba'u lam yutru. Kalau dia apa? Kalau dia menjual, dia tidak berlebihan dalam menaikkan harga. Ya, boleh menaikkan harga dari harga dasar, harga produksi, boleh kita dapat keuntungan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai 100%, ya. Boleh 20%, 30%, 50% pun boleh, ya. Tapi lebih dari 100% itu namanya harganya terlalu fahish, ya, terlalu orang nanti akan justru menjauh dari bisnis kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza kana alaihim lam yamtulu. Kalau dia punya utang, jangan menunda-nunda bayar utang. Ya, utang perusahaan, utang pribadi, utang macam-macam, ayo segera dilunasi. Karena kita tidak ingin kehilangan trust, kepercayaan dari publik. Ya, wa idza kana lahum lam yu'assiru. Kalau dia yang menghutangi, nah ini. Ya, kalau mitra keling punya banyak rezeki, menghutangi orang, lam yu'assiru. Subhanallah. Ya, biasanya downline sama upline, Ustaz. Orang yang sedang kesulitan. Orang lagi kesulitan. Sekarang lagi sulit nih, orang balikin utang. Ya kita kasih toleransi, ya kan? Fanaziratun ila maisaroh. Itulah prinsip dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Bukan maisaroh tetangganya Ustaz Sofwan. Mohon maaf. Terima kasih. Gitu Bang Arben. Baik, luar biasa. Subhanallah. Wah, mantap sekali apa yang disampaikan Ustaz Fahmi. Baik, kalau tadi saya memulai dari Prof. Jaih, kemudian Ustaz Sofwan, kemudian baru Ustaz Fahmi. Sekarang kita mulai dari Ustaz Fahmi nih. Kita balik ya. Baik Ustaz, apa yang tadi Ustaz sampaikan itu menarik sekali. Jadi bahwa memang ternyata setelah kita pahami bahwa berbisnis itu memang harus syariah, itu bukan pilihan, itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan kemudian akhirnya menjadi setara peringkatnya dengan para syuhada di akhirat. Kita sudah tahu kenapa kemudian mereka itu menjadi setara peringkatnya di akhirat, menjadi seperti para syuhada, karena tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Ustaz Fahmi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Kalau kita perhatikan hari ini, ya, di Indonesia ini kan orang masih asing ya. Atau bahkan kalaupun tidak asing, mungkin bagi mereka tren syariah sih sudah oke sih. Bahkan semua sekarang sudah memakai prinsip syariah, bahkan seperti bank-bank, ya, asuransi segala macam sudah.
Dan bersyukurnya kita Keling, insya Allah sejak tahun 2008 kita sudah bersertifikasi syariah. Nah, orang masih alergi, Ustaz. Ada beberapa individu, ya, beberapa teman-teman, saudara-saudara kita masih alergi dengan prinsip-prinsip syariah ini. Itu yang pertama tadi, ya. Kemudian yang kedua, ada nggak kira-kira contoh dari Rasulullah dan para sahabat? Nah, ini terkait sirah ini, sejarah. Kalau kita perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi itu, tentu kita akhirnya melihat para sahabat ini kan bersemangat sekali, ya. Dalam kalau berbisnis atau berdagang itu. Nah, mungkin Ustaz Fahmi sedikit bisa menceritakan ke kita nih tentang kisah para sahabat, bagaimana sahabat berbisnis, sehingga nanti orang Islam di Indonesia tidak alergi lagi tentang berbisnis secara prinsip syariah ini, Ustaz. Monggo, Ustaz. Iya. Berbisnis, berusaha dalam Islam ini menjadi bagian dari akhlak, dari kepribadian seorang Muslim. Kalau boleh kita bikin ya karakteristik Muslim atau kepribadian seorang Muslim, ya sudah sewajarnya kita menempatkan ya bisnis secara syariah itu dalam urutan 5 besar. Ya, bukan hanya yang sholatnya bagus, rajin, bukan hanya yang puasanya Ramadan bagus, bukan hanya yang bayar zakat atau haji. Ya, ini kan rukun Islam ini kan yang dalam bentuk perbuatan ini itu kan 4 yang bentuknya fisik. Kalau syahadat kan ucapan, keyakinan di hati. Maka yang nomor 5 ini sebenarnya, ya kalau menurut saya, bukan berarti saya buat bid'ah nih ya, buat ajaran baru nih. Ini rukun Islam baru Pak Ustadz nih, sesat nih, salim. Bukan, tapi kita harus jadikan ini bisnis syariah ini pilar kelima. Ya, setelah sholat, zakat, puasa, haji, bisnis. Ya. Itu apa? Kita 4 dari rukun Islam itu 2 meniscayakan apa? Harta. Ya kan? Ya. Haji dan zakat. Bagaimana kita Muslim bisa membayar zakat sesuai dengan tuntutan syariat Islam? Kalau kita tidak punya uang, tidak punya kelebihan harta. Ya kan? Ya, ayatnya kan jelas, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta yang kami rezekikan itu kalian infakkan. Nah, kalau tidak ada kelebihan harta itu, bagaimana kita mau berinfak? Ya. Bagaimana kita mau berhaji dengan biaya yang mahal? Kalau mau cepat berangkat tahun ini juga kan minimal harus keluar kocek 220 juta. Ya, nanti daftar sama saya bisa. Gitu ya. Nah, kalau mau yang lambat 20 tahun nunggu ya 35 juta, Bos. Ya, itu pun uang, bukan kerupuk gitu ya. Bukan kerupuk, bukan kecap, ini uang. 35 juta itu besar. Ya, bagi orang kampung ya nabung 35 juta itu bisa puluhan tahun. Itu namanya perlu kita menguasai bisnis ini. Dan Rasulullah SAW ya, sebelum menjadi Nabi Rasul itu seorang pebisnis tangguh, ya dipercaya oleh Khadijah, ya ridwanullahi alaiha, sehingga beliau menjadi Rasulullah ini dicintai oleh Khadijah itu karena apa? Karena kejujurannya. Ya subhanallah. Nah, tapi setelah Nabi itu menjadi Rasul, beliau tidak berbisnis lagi. Kenapa? Karena untuk menghindari ya opini ataupun tuduhan bahwasanya ya Muhammad ini mencari keuntungan dunia atas dengan kedok agama. Kira-kira begitu. Nah, biasanya kan ada nih. Sekarang orang mengklaim dirinya sebagai apa ya atas nama agama itu mencari keuntungan dunia. Ya, ternyata itu semua di baliknya ada bisnis ya. Seperti orang ngaku jadi nabi palsu, ngaku dapat titisan malaikat Jibril katanya. Nah, ternyata dia punya urusan bisnis, Bos. Ya, di belakangnya itu semua itu kedok-kedok yang nggak boleh ada. Nah, Rasulullah meninggalkan bisnis bukan karena beliau benci. Ketika menjadi Rasul tidak lagi menjadi pebisnis, bukan. Tapi beliau sebagai tauladan, uswah, ya, tidak mau ada orang yang menuduh beliau sebagai Nabi dan Rasul ini untuk tujuan atau motivasi bisnis. Ya, tapi beliau sebagai pemimpin terus mendorong para sahabat untuk berbisnis sesuai dengan syariat. Sampai Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ini bagaimana? Subhanallah. Ini luar biasa. Orang sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Ya, saking kayanya itu beliau ini susah kadang-kadang menginfakkan ke siapa lagi gitu. Bagaimana dia punya belief system, sistem keyakinan. Abdurrahman bin Auf itu bilang begini, sejak itulah dunia datang menghadap kepadaku. Hidupnya makmur, bahagia.
hingga seandainya aku angkat sebuah batu, maka di bawahnya akan aku dapati emas dan perak. Ini Abdurrahman bin Auf. Jadi apa aja yang dia bikin bisnisnya, itu pasti jadi tuh barang. Ya, pasti jadi barang. Dan salah satu faktor kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam bisnis itu apa, Mas Harmen? Adalah dia memilih jenis usaha dan faktor kali. Dia ada upaya untuk melipat gandakan, ya, tapi dengan cara yang benar. Bisnis itu dengan apa? Beliau ini dikenal salah seorang sahabat yang memiliki jaringan. Jadi salah satu, ini menurut sebagian peneliti, salah satu perintis ya bisnis MLM itu sebenarnya dalam perdagangan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Bapak di sini katakan, ya, beliau ini berdagang dengan semua komoditi, menjalin hubungan dengan semua orang. Dia titipkan semua barang, apa saja, istilahnya beliau ini konglomerat palu gada, apa aja lu mau gua ada. Gitu ya. Dia titipkan kepada semua orang, ya, itu jadi downline-nya. Ya, ini subhanallah, itulah yang menyebabkan beliau ini kaya raya. Subhanallah, sampai beliau diriwayatkan itu meninggalkan harta warisan. Ya, ini perlu dicontoh nih sama teman-teman ya. Harta warisan beliau itu kepada ahli warisnya, istrinya saja yang beliau talak ketika sakit, ini yang sudah ditalak ini istrinya. Itu mendapat bagian harta waris berapa? 83.000 dinar emas. Ya. Itu hanya 3/8 dari total harta yang dia wariskan. Subhanallah. Subhanallah. 83.000 dinar emas berapa miliar sekarang? Ya kan? Nah, pernah juga ada satu riwayat setelah perang Tabuk, itu kan Nabi SAW, umat Islam itu kan sebenarnya sedang akan musim panen di Madinah. Ya. Cuaca panas, ini puncaknya musim panen. Tapi Rasulullah suruh pergi ke Tabuk untuk perang melawan Romawi. Nah, maka disebut itu Jaisul Usrah, tentara ini yang sedang kesulitan. Maka para sahabat pada pergi, tapi ada yang tertinggal. Nah, ketika dia pulang dari perang Tabuk, ya, beliau bersama sahabatnya itu, ya, mendapati apa? Semua hasil panennya ini semua rusak karena nggak ada yang manen. Ya, istilahnya dia rusak di pohon. Itu kurma, ini gandum dan sebagainya. Lalu apa yang dia lakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf beli semua hasil panen yang rusak dari seluruh penduduk Madinah. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu. Sampai hartanya habis. Kenapa? Karena dia beli dengan harga yang berlipat-lipat. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut dengan sabda Rasul. Nah, ini bukan nakut-nakuti teman-teman ya. Katanya orang kaya itu paling terakhir masuk surganya kalau dia selamat. Kenapa? Hisabnya lama. Ya. Akuntansinya lama ini. Buka catatan dagangnya ini. Ya. Tapi dia bisa masuk surga asal jujur, tadi as-sadiqul amin, at-tajirus saduqul amin, ya, syuhada itu ya. Nah, itu beliau takut. Makanya dia pengen milih, saya pengen jadi miskin aja deh. Pengen nyobain miskin tuh. Lihat. Abdurrahman itu pengen nyobain miskin dengan cara apa? Infak. Subhanallah. Tapi Allah kemudian ganti. 3 bulan setelah itu, ternyata datang utusan dari Raja Yaman. Ya. Dia datang ke Madinah untuk beli kurma yang busuk. Kurma yang busuk dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga yang dibeli oleh Abdurrahman. Untuk apa? Untuk obat penyakit di sana. Obat penyakit menular. Subhanallah. Akhirnya dia jadi kaya raya lagi. Itu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Subhanallah. Dia ikhlas, dia rajin ibadah, dan dia punya belief system yang luar biasa. Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Nah, ini membuat kita yakin nih. Harusnya kita yakin dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis ya, Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Sekarang kita lanjut ke Ustaz Sofwan. Nah, saya tidak akan mengulas. Silakan Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tadi Ustaz Fadil menceritakan sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, yang susah jadi orang miskin ya, dengan menginfakkan seluruh hartanya atau sebagian besar hartanya, sampai termasuk tadi itu infaknya itu mungkin saya perjelas adalah waktu itu tuh banyak petani yang kira-kira kalau bahasa kasarnya bangkrut karena kurmanya busuk gitu kan. Petani mau panen, kurmanya pada busuk. Abdurrahman bin Auf ini kasihan sama mereka. Udahlah kita beli aja semua. Nah itu infaknya begitu kan. Biar duit saya habis nggak apa-apa.
biasa cepat masuk surga. Tapi memang mentalnya mental orang kaya ya, susah jadi orang miskin beliau itu ya. Beli kurma busuk jadi duit juga itu. Jadi duit. Itu bagaimana tuh? Kan nggak, kalau secara logika kita beli Nggak kurma masuk. Kok saya jadi duit itu gimana itu? Nah, tadi yang disampaikan Ustaz Fahmi, karena ternyata ada penyakit yang waktu itu obatnya hanya kurma busuk itu. Sehingga Raja Yaman datang mencari kurma busuk itu untuk dibeli, diborong buat rakyatnya. 10 kali lipat nggak apa-apa, yang rajanya kaya, duitnya ada. Kalian berapa masih cukup. Sehingga Abdurrahman bin Auf jadi sahabat yang kaya raya, super kaya. Ada yang tahu nggak? Kalau Ustaz Harmen kira-kira ngebayangin kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu berapa? Katanya triliunan Ustaz ya, kalau dijumlahkan ke rupiah triliunan katanya ya. Iya, nih ini saya punya slide, tapi Ya. slide ini slide tahun 2012. Iya. Masih bisa dikonversi itu Ustaz. Nah, ini saya tunjukkan nih. Ini slide tahun 2012 ya. Emas harganya udah 970 sekarang. Oh iya, waktu itu masih berapa? Masih 500 seingat saya. Iya. Ya, waktu ini saya buat ya. Jadi sebentar saya tunjukkan. Nah, Abdurrahman bin Auf, ini ada tanggal slide-nya kan? Slide tahun 2012 nih, 29 April 2012. Itu Abdurrahman bin Auf, warisannya ketika beliau wafat 6,2 triliun. Bayangin aja tuh. Kalau sekarang berarti 2 kali lipatnya Ustaz. Dengan kurs. Ya, kurs itu ya. Emas. Waktu itu seingat saya, waktu ngitung ini, emas harganya sekitar, soalnya waktu itu saya bikin seperti ini, waktu itu saya lagi dagang emas. Ya. Itu saya beli emas itu harganya masih 400. Sampai akhirnya naik, harganya 500 saya jual itu. Alhamdulillah, waktu itu ada stok 2 kilo itu. Wah, lumayan itu. Naik Rp100.000 per gram. Alhamdulillah stok saya ada 2 kilo. Ya udah saya jual semua. Jadi tertarik saya ngitung-ngitung emasnya. Ini nanti kira-kira gimana? Ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf nih yang amat menarik dijadikan cermin kepribadian saat tidak wafat. Beliau telah berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar. 400 dinar. 1 dinar itu 3 juta. Sekarang nih ya. Kira-kira 3 juta. Karena kan 4,25 gram emas 22 karat. Jadi anggap aja 3 juta, koma-komanya nggak usah. 3 juta kali 400. Berapa itu? 1,2 miliar setiap orang yang ikut perang Badar, tolong kasih mereka hadiah, santunan. Ya, ibaratnya kalau negara yang ngasih itu uang pensiun, biar duit saya cepat habis gitu loh. BLT. Pensiunan perang. 400 dinar. Ternyata ada 100, masih ada 100 orang yang waktu itu masih hidup. Mana coba? Ya, jadi 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar kali 100, jadi 40.000 dinar. Itu Abdurrahman bin Auf. Emang ada yang lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf? Takut banget jadi orang kaya kayaknya. Jangankan mitra Keling, ini kalau Pak Raji menyimak, saya yakin Pak Raji juga nggak sampai sebanyak ini. Ya, saudara ya. Sama Abdurrahman bin Auf masih kalah lah. Ya. Subhanallah. Ya. Nah, kalau yang rata-rata nggak kaya-kaya banget nih lah ya. Nah, Utsman itu udah terkenal kaya, tapi sebenarnya nggak kaya-kaya banget. Waktu itu kekayaannya terus tahun 2012 ya. Tadi saya bilang, seingat saya masih harga sekitar 400 sampai 500 itu 2,5 triliun itu kekayaannya Utsman bin Affan. Subhanallah. Gimana, Pak Harmen? Kalau Ustadz Harmen udah punya segini, kira-kira cita-citanya apa nih? Ini yang nggak kaya-kaya banget nih, saya bilang 2,5 triliun. Maka saya pernah ingat itu, Prof. Didin Hafiduddin itu berceramah di Keling. Ya. Bahwa sahabat-sahabat Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi yang 10 orang yang dijamin masuk surga, itu memang semuanya itu orang-orang kaya, kecuali 1 doang yang bukan termasuk orang kaya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Itu yang ilmuwan. Yang lain semuanya konglomerat. Gitu.
Jadi konglomerat, Tapi tetap aja uangnya banyak, Ustadz. Ali bin Abi Thalib itu. Iya, dibandingkan dengan saya ya maksudnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Ustadz Harmin, jangan-jangan banyak Ustadz Harmin nih saya. Amin, amin. Doa saya itu kalau ada pandemi kemarin tuh, pokoknya jangan sampai turun. Jadikan momentum, justru ini orang butuh stamina, jual propolis, jual klorofil, jual itu spirulina. Saya bilang, ini mah momentum. Waktu itu sampai sempat saya tanya itu, propolis masih ada nggak? Cukup Ustadz, beneran cukup. Bener. Nggak lama kemudian saya tanya gimana? Habis stoknya. Nah, bener loh, waktu itu saya sempat nanya loh, masih ada nggak stoknya? Katanya cukup loh. Cukup beneran nih. Saya nggak yakin bakal cukup ini, saya bilang. Saya tanya, ternyata nggak lama kemudian habis Ustadz. Nah, kenapa? Asal kita pandai-pandai ya, berstrategi, apalagi kita tuh punya niat baik. Kita nggak sekedar mencari keuntungan, kita kepingin orang-orang Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia ini supaya tidak terpapar virus corona. Ini lagi ada pandemi, suruh mereka konsumsi propolis, konsumsi klorofil. Ini kan saya tuh beli, waktu saya tanya, nah saya langsung 1 dus saya perlu 1 dus ini. Saya langsung minum itu ya. Bahkan waktu saya lakukan perjalanan awal-awal virus corona, saya lagi pergi ke Dubai. Wah, 1 botol ini harus habis dalam 1 minggu ini, setiap 1 orang. Saya sendiri, istri saya sendiri. Kalau nggak pakai ini gimana? Orang lagi corona pergi ke Dubai, saya coba. Kalau saya tahu itu bisa saya bawa ke Spanyol waktu itu. Wah, itu lagi puncak corona di Spanyol itu. 3 sampai 13 Maret saya di Spanyol. Oh gitu. Udah Maret antum lagi ya? Kalau saya masih Februari, Ustaz. Alhamdulillah sampai di Jakarta 14, 15-nya mereka lockdown Spanyol. Masya Allah. Ya, alhamdulillah selamat. Saya waktu itu Ustadz Fahmi belum jadi DPS-nya Keling, jadi belum tahu propolis kayaknya Ustadz Fahmi. Iya. Oke, begitu Ustadz Harmin, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Ustadz Sofwan, luar biasa ya, makin mantap ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi, mantap. Ustadz Sofwan tambah mantap lagi kita, luar biasa. Baik, kita lanjut ke Prof. Jaih. Silakan Prof. Ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Fahmi, Ustadz Sofwan, yang saya jadi malah belajar banyak tentang kekayaan. Tapi ya bukan tapi ya, mungkin inilah momentumnya bagi kita untuk memberitahu, membuka seluas-luasnya kepada umat dan bangsa, terutama mungkin Pak Fahmi karena background-nya pesantren, kita semuanya background-nya pesantren, masih ada sikap-sikap yang agak negatif terhadap harta. Betul. Nah, jadi kita buka jaringan seluas-luasnya, bagaimana kita bagaimana menciptakan, mendidik masyarakat supaya tidak bersikap negatif terhadap harta. Karena bagaimanapun harta itu adalah berguna sepanjang kita bisa menggunakannya sesuai dengan. Prof, mungkin kameranya bisa dibuka, Prof. Biar ketentuan syariah. Saya nggak ngeh kalau itunya mati, Ustaz. Oh. Oke. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sebab apa yang dikatakan oleh Ustadz Fahmi, oleh Ustadz Sofwan, dibanding dengan saya kebetulan tinggalnya di kampung ya, bukan di kota, bukan di perumahan seperti bapak-bapak mungkin. Jadi masih banyak pandangan bahwa ngapain harta banyak, toh tidak dibawa mati gitu kan. Nah, harusnya kan stigmanya seperti Pak Sofwan tadi, karena ya harta harus banyak karena bisa dibawa mati kan, karena kita bisa bersedekah dari harta itu kan, gitu. Jadi ada cerita nih Pak Fahmi dari kampung pesantren kita di Ciamis, ada orang yang menyedekahkan banyak hartanya, ibaratnya itu habis-habisan, sehingga orang bertanya sama dia, kenapa Anda kebetulan perempuan sudah tua menyedekahkan begitu banyak, apakah nggak sayang? Dia jawab, karena sayanglah saya bersedekah gitu. Karena kalau tidak sayang saya tidak akan bersedekah terhadap harta itu. Karena dia yakin dengan bersedekah itu harta itu bisa dia bawa untuk meninggal. Yang kedua mungkin dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ya kita sebarkanlah kebaikan dengan cara meniru apa yang diperintahkan oleh Rasulullah,
Ada sebuah riwayat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan ada seorang sahabat yang sudah membeli buah di pohon yang layak panen untuk dijual, tapi pas menjelang panen ternyata kena hama. Kemudian dia bangkrut gitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada orang yang ada ketika itu untuk bersedekah kepada dia. Ketika dia sudah menerima sedekah pun ternyata sedekahnya nggak cukup. Nah, kepada sahabat yang punya piutang kepada dia, mengatakan, kamu boleh mengambil apa yang kamu dapatkan pada saat kamu datang di rumah dia, tetapi tidak lebih dari itu. Gitu. Jadi maksudnya mungkin hadis ini adalah pada saat kondisi seperti sekarang, ketika ada saudara kita sedang kesulitan karena terpapar corona, sepanjang kita bisa bantu, ya kita lakukan untuk membantu itu. Kita yakinlah dengan hadis yang tadi sudah diceritakan atau riwayat sahabat yang sudah diceritakan oleh Ustadz Fahmi dan Ustadz Sofwan, bahwa Allah pasti akan menolong kita gitu. Karena dalam hadis dikatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhihi, kan gitu ya. Jadi Allah akan selalu menolong kita selama kita menolong saudara-saudara kita. Itu aja tambahannya. Terima kasih Ustadz. Baik Prof. Oke, mantap sekali. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung, baik di YouTube maupun di Facebook ataupun di Zoom meeting, saya akan sampaikan lagi kepada Anda semua bahwa hari ini ya kita dibersamai oleh 3 orang yang hebat-hebat ini ya, dengan latar belakang yang memang sudah expert di bidangnya ya. Seperti Prof. Jai, beliau adalah juga Dewan Syariah Keling ya. Kemudian Dr. Fahmi, beliau juga ahli tafsir, dan beliau juga termasuk salah satu Dewan Syariah Keling juga, Ustadz Sofwan juga, dan kita tidak ragukan lagi kredibilitas keilmuan mereka bertiga insya Allah. Baik, kita lanjut buat teman-teman semuanya. Sekarang nih pertanyaannya begini nih Ustadz. Sekarang bagaimana dengan Keling? Kan begitu. Di Keling ini kan orang masih banyak mempertanyakan. Kalau dulu kan multi level marketing, sekarang kita sudah berubah menjadi digital network marketing. Sekarang bukan lagi multi level marketing nih Ustaz. Sekarang kita sudah menjelma menjadi digital network marketing. Di dalam satu asuhan atau satu kampus inilah, kampus online digital lah, Akademi Inspirasi ya, Akademi Inspirasi. Dan kita patut bersyukur bahwa kita dipimpin oleh seseorang yang luar biasa seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Fahmi, yang sangat komit dengan prinsip-prinsip syariah itu. Walaupun online, prinsip syariah tetap menjadi jargon kita di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah digital network marketing ini sudah sesuai dengan prinsip syariah nih Ustaz? Nah, kan gitu, digital network marketing ini apakah sudah benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga kita tidak ragu lagi, terutama bagi mungkin teman-teman yang hari ini baru mengenal Keling ya, ataupun mungkin bagi teman-teman yang baru join dengan Keling, mereka tidak ragu lagi dengan Keling ini ya. Walaupun Keling sudah disertifikasi syariah, tetapi mestinya kita akan lebih banyak pemahaman lagi kalau dijelaskan bahwa digital network marketing ini adalah benar-benar telah sesuai sebenarnya dengan prinsip syariah. Monggo Ustaz, kita lanjut dari Prof. Jai. Monggo Prof. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi kalau kita belajar atau mengajar tentang muamalah, itu kan berlaku prinsip dasar al-aslu fil asya al-ibahah atau al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi prinsip dasarnya dalam bermuamalah itu adalah boleh gitu. Bahkan al-aslu fil uqud as-sihah. Prinsip dasarnya dalam akad itu adalah sah gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya begini. Kalau kita akan mengatakan bahwa sesuatu itu boleh, itu tidak perlu ditanya dalilnya. Karena prinsip dasarnya dia boleh. Tapi kalau kita mengatakan tidak boleh, itu wajib mengemukakan dalil. Gitu. Ya. Jadi kenapa tidak boleh? Gitu kan? Jadi itu prinsip dasar di dalam fikih muamalah maliyah. Nah, sekarang kita turunkan ketika kita
bilang tidak boleh, kenapa? Dalam ilmu akad itu ada setidak-tidaknya ya 4 hal yang harus kita hindari ketika kita belajar tentang transaksi. Pertama, kalau akadnya jual beli, kita sebut dengan mabi dan saman. Kalau akad saja biasanya disebut dengan ma'qud alaih. Nah sekarang, apakah mabi dan saman yang dipertukarkan dalam akad jual beli sehingga berpindah ke pemilikannya, maka bayi itu kan termasuk akad tamlikat sekaligus akad muawadot kan? Itu termasuk yang boleh secara syariah atau tidak gitu. Jadi kita bertanya dulu tentang objeknya. Kita tinggal cek karena di Keling itu dari segi objek kita persyaratkan dia sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang punya kompeten. Dalam hal ini karena masih tarik-menarik antara LPPOM dengan antara MUI dengan Kementerian Agama, untuk sementara mungkin kita tunggu sertifikat dari dari LPPOM MUI, dari MUI lah gitu ya. Nah, itu artinya kita sangat memperhatikan objeknya. Apakah objeknya itu sesuai syariah atau tidak? Setahu saya, ketika kita melakukan due diligence atau melakukan pemeriksaan terhadap Keling, tidak ada objek yang menyalahi syariah. Dan bahkan sebagian besarnya sudah bersertifikat halal. Dan ada yang masih proses untuk sertifikat halal karena ada yang dari luar negeri yang harus dikonversi. Yang setahu saya seperti itu. Nah yang kedua dari segi akadnya, itu tidak boleh melanggar 4 hal. Karena kalau melanggar 4 hal, menurut Imam Abu Hanifah, dia menjadi fasad dan batal. Tapi kalau menurut jumhur ulama, dia menjadi batal saja. Artinya akadnya tidak sah. Yang pertama adalah goror. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah goror. Yang ketiga adalah maisir. Yang keempat adalah doror. Itu tidak boleh ada ketika kita melakukan transaksi. Setidak-tidaknya menurut Abu Hanifah, transaksinya adalah fasad, bukan batal. Tetapi menurut jumhur ulama, transaksinya adalah batal. Nah sekarang kita tinggal buktikan saja, apakah di Keling ada transaksi yang mengandung 4 hal tadi. Goror, riba, goror, doror, maisir. Gitu. Kalau ada, berarti tidak boleh. Tapi kalau tidak ada, berarti boleh. Gitu. Nah itu kira-kira gambaran umumnya seperti itu, dan berdasarkan pemeriksaan kita selama secara periodik, transaksi di Keling itu terhindar dari hal-hal yang dilarang karena memang secara keilmuan meskipun goror itu tidak boleh misalnya, tetapi ada batasan-batasannya sebab ada juga goror yang boleh gitu ya. Ada yang misalnya goror, kita dalam literatur mengenal ada goror kolil, goror kasir, goror mutawasid misalnya. Nah, maka yang tidak boleh itu adalah goror kasir, yaitu goror yang berpengaruh terhadap keabsahan akad. Sementara goror yang qalil dan mutawasid, atau istilah Ibnu Nujem namanya goror ma'fu dan goror ghair ma'fu, itu tidak jadi masalah. Nah, goror kasir sekalipun kalau akadnya tabaru seperti dalam asuransi, itu boleh, tidak jadi masalah ya, karena dia batal akadnya kalau dia terletak pada akad yang muawadot, akad yang tijari gitu. Nah, itu sekedar gambaran umum untuk memahami apakah transaksi yang di Keling ini sudah sesuai atau syariah. Insya Allah berdasarkan pemeriksaan kita terhadap dokumen-dokumen yang ada sudah sesuai dengan syariah. Meskipun kita sadar bahwa yang namanya fikih, yang namanya hukum itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Jadi tidak terlalu aneh kalau menurut satu versi ini boleh, versi yang lain ini nggak boleh. Toh dari dulunya juga memang sudah begitu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk pendapatnya untuk sama dengan kita gitu ya. Itu harus ada kesadaran begitu. Tinggal nanti prakteknya mungkin di lapangan yang harus kita jaga itu ada yang tidak dibikin rambu-rambu di fatwa, tetapi secara praktik kita harus hati-hati. Seperti Ustadz Fahmi tadi bilang, misalnya kan kita tidak tahu di lapangan apakah ketika sudah adzan Jumat laki-laki yang wajib Jumat sudah transaksi atau belum. Kalau dia transaksinya ketika adzan Jumat atau sudah adzan Jumat harusnya dia sudah ke masjid, itu transaksinya batal menurut jumhur ulama ya. Nggak boleh. Nah itu kan yang kita tidak bisa kontrol di lapangan kondisi begitu. Yang berikutnya juga mungkin jadikan rambu-rambu, jangan sampai dagangannya jualannya di masjid, kan nggak boleh juga gitu ya.
Ya kan? Ada hadis mengatakan tidak barokah orang, kita dilarang untuk melakukan jual beli di masjid. Itu kan nggak boleh. Nah, ini yang kayak gini mungkin secara operasional nanti kita kasih tahu satu persatu karena itu tidak ada dalam fatwa gitu. Tetapi itu perlu kita jadikan pedoman. Terima kasih. Baik, Prof. Luar biasa ya. Sekali lagi saya beritahukan kepada Anda semua teman-teman bahwa Prof. Jahi ini adalah guru besar hukum Islam ya UIN Sunan Gunung Jati. Ya, jadi wajar sekali beliau sangat ahli dan sangat mumpuni di bidang ini dan insya Allah kita sangat merasa tenang sekali beliau menjadi DBS atau Dewan Pengawas Syariah di Keling. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya Ustadz Sofwan, silakan Ustadz Sofwan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tentang digital network marketing ya. Jadi kalau menurut saya MLM, digital network marketing dan PLBS itu kan hanya masalah nama. Digital network marketing itu yang saya pahami yang ada di Keling itu sebenarnya adalah multi level marketing syariah yang prakteknya dilaksanakan secara digital. Sistem atau marketing plan-nya tetap aja MLM syariah. MLM syariah itu kalau di bahasanya Dewan Syariah Nasional namanya bukan MLM, tapi PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, Keling karena tuntutan dan tuntunan zaman, sekarang ini zamannya udah zaman digital. Kalau kita harus ketemu terus, bilang. Kayak awal-awal dulu saya harus keliling dari Sabang sampai ke Merauke, waktu banyak Pak Ustadz Harman ya. Kalau saya bilang kalau memberikan edukasi, penjelasan lewat online sih istilahnya seminggu sekali juga oke deh saya siap aja. Tapi kalau yang luar kota itu kadang-kadang cuma mau ceramah 1 kali, wah berangkat sama pulangnya tuh jadinya 3 hari. Padahal 3 hari itu kalau di sini udah bisa buat ngajar berapa puluh kali itu kan. Jadi bukan perhitungan di uang, tapi perhitungan di manfaat dan kemaslahatan. Kalau saya ngajar di sini bisa ngajar banyak orang. Kalau ke sana jauh, cuma 1, 2, 1 pertemuan. Nah, tapi dengan online ini kan lebih hemat itu. Kita enak juga nih, kita mau ketemu Prof. Jai biasanya susah mempertemukan 3 orang. Sekarang udah dari rumah aja. Nah, kita bisa memberikan edukasi. Jadi ini hanya digital itu hanya merupakan sebuah cara. Nah, karena itu sebenarnya saya sudah nulis disertasi kan ya, balik ya. Nulis disertasi ini kan Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah mengenai multi level marketing. Ini bukunya masih bungkusan sih ya. Ini bukunya masih bungkusan, masih ada plastiknya. Karena ini masih baru, ini berarti dagangan kalau masih dibungkus. Nah, jadi kalau bicara tentang hukum multi level marketing, harus pendapat dikirim ulama itu ke saya. Itu kalau ada mitra Keling nggak perlu nanti tinggal cari aja di marketplace, ada di marketplace banyak. Online. Ya, online. Ini juga digital juga cara penjualannya. Nah, banyak yang bertanya kepada saya itu dalam masalah digital network itu masalah jual beli dropship katanya. Nah, karena banyak yang nanya, akhirnya saya mendingan saya buatin video aja ya. Saya buatin videonya saya upload di YouTube. Saya nggak mau kalah dengan Ustadz Fahmi jadi YouTuber juga sekarang akhirnya. Betul. Cuman kalau Ustadz Fahmi itu YouTuber udah senior tuh. Itu subscribernya udah di atas 6.000 saya lihat kan. Wah, videonya udah nggak kehitung tuh berapa banyak saya nggak tahu tuh. Kalau saya ini baru ini aja karena Ramadan, udah gitu kita WFH, artinya kita kerjanya dari rumah terus, ada waktu kosong nih. Jadi selama sekitar 17 hari ini alhamdulillah saya udah bikin 30 video. Wah, subhanallah. 30 video semua hanya berbicara tentang fikih muamalat, fikih bisnis. Nah, termasuk yang ditanyakan Ustadz Harman tadi ya. Nah, saya tunjukkan nih judul-judulnya itu sudah ada tentang digital network marketing jual beli online, itu video nomor 12. Ini nama channelnya ya. Ini udah jadi semua. Cuman yang hari ini like, share, and subscribe. Nah, wajib ini member. Soalnya supaya saya tidak terlalu berpihak. Ini kan saya kan atas nama Dewan Syariah Nasional ditugaskan di Keling. Jadi sebagai pengawas ya. Jadi jangan sampai nanti saya dianggap terlalu berpihak kepada Keling. Saya taruh di inspirasi nanti dikiranya nah ini hanya belain Keling. Bukan, ini saya berbicara secara umum kan. Nah, profesional Ustaz ya. Ya, profesional lah itu, bukan karena Keling. Jadi ini saya buat sendiri, saya juga nggak bilang sama Keling, tapi saya akan dukung Keling.
hal-hal yang sering ditanyakan para member, saya buatkan videonya. Ini ya, kenapa dropship dulu? Karena yang paling banyak itu jual beli dropship. Akhirnya saya duluan, mestinya kan jual beli online dolan nih. Tapi baru jual beli dropship. Tapi karena kemarin banyak yang nanya jual beli dropship, saya tayangkan jual beli dropship dulu. Video ke-6 udah tayang lama. Yang terakhir tayang itu jual beli online. Ya, jual beli online baru terakhir kemarin maksudnya. Tanggal 9 itu tayang. Ya. Tapi video yang lain udah saya siapin, termasuk masalah asuransi. Ya. Asuransi udah saya siapin. Nah, kalau masalah multi level dan digital network marketing mana? Itu nanti di belakangan. Jangan di depan. Kenapa? Karena masyarakat itu walau bagaimanapun kita tetap mengakui bahwa masyarakat itu kalau dengar multi level itu kayaknya masih gimana gitu loh ya. Kayaknya makanya itu saya taruh di belakangan aja. Kalau asuransi berapa itu? Ini daftarnya nih. Nanti ada konsep mengelola harta, membersihkan rezeki dari bunga, ada wakaf, mengenai batas maksimal keuntungan itu juga sering ditanya itu. Ya. Jual beli sebagai profesi terbaik itu bukan terbaik. Nah, itu lihat dulu nanti. Sengaja nggak saya sebutkan. Ini kalau yang sering utang, katanya downline suka pada utang ke upline itu katanya utang produk nggak bayar. Hati-hati nanti bahayanya utang yang nggak dibayar tuh nanti utang piutang menurut syariah Islam ya. Insya Allah nanti asuransi ada video ke-23. Ini semua sudah jadi. Jadi makanya member Keling supaya pengetahuannya tentang fikih muamalat, fikih bisnisnya lebih dalam, nah, subscribe itu nanti ya. Subscribe dan share supaya pemahaman tentang fikih muamalatnya kuat. Jadi masalah digital network marketing itu sebenarnya hanya masalah nama saja. Dan tadi disampaikan oleh Prof. Jai, pada dasarnya berbisnis itu kan mubah, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Kalau bilang mubah sebenarnya nggak perlu dalil, tadi kan kata Prof. Kalau kita bilang haram baru harus bisa menunjukkan dalil. Jadi kalau ada orang yang bilang digital network marketing haram, dia harus bisa menjelaskan haramnya kenapa nih, gitu ya. Haramnya kenapa? Kalau yang bilang halal, kenapa halal? Ya bang, hukum dasar bermuamalat itu halal kok. Nah, itu nanti ada di itu ada di video tentang maisir, gharar dan riba, video ke-22. Itu sengaja saya seling 24 sama 28. Itu nanti saya bicara maisir, gharar dan riba. Maisirnya 22, ghararnya 24, ribanya 28. Asal tidak ada maisir, gharar dan riba, maka halal begitu. Ya. Jadi masalah nama saja, tapi memang Keling tepat saya bilang. Dia kasih nama digital network marketing karena sekarang zamannya zaman digital. Begitu ada pandemi, orang nggak boleh keluar dari rumah. Udah nggak ada masalah. Maka kemarin saya tanya, saya dengar salah satu leader, gimana? Omset naik kan? Alhamdulillah. Naik 10% katanya. Alhamdulillah. Ini baru bisnis syariah, saya bilang. Terima kasih Ustaz Raben. Baik Ustaz. Baik. Saya kasih tahu lagi teman-teman bahwa Ustaz Sofwan ini adalah dosen ya, pekerjaan dulu hari-hari dosen di STIU, di Rasad Islamiyah Al-Hikmah, ahli syariah pasar modal. Beliau juga salah satu anggota Dewan Syariah Keling yang sudah lama mendampingi Keling sejak tahun 2008. Baik, teman-teman semua kita lanjut terakhir ke Ustadz Fahmi. Silakan Ustadz Fahmi. Tafadhol. Iya. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi semua sudah jelas. Oke. Sudah clear ya. Clear saja, clear saja. Digital network marketing ya itu adalah basisnya MLM syariah, tetap hanya metodenya saja yang sekarang berkembang ya dan mengikuti arus zaman, dan alhamdulillah ya datang musibah seperti ini justru itu memperkuat ya bahwasanya nanti e-commerce termasuk MLM jangan utang gitu ya. Itu harus harus menjadi apa namanya gaya hidup sehari-hari, lifestyle, masuk dalam bisnis dan perdagangan, dan ini bisa menjangkau seluruh dunia ya, tidak terbatas untuk Indonesia saja, nanti coba dikembangkan. Dan nah, ini salah satu hikmah dari corona ini. Kemarin saya sempat bilang kepada teman-teman di Mubalik ya, dai ini luar biasa sehingga memaksa dalam tanda petik ya ustadz-ustadz, mubalik, para ilmuwan, cendekiawan untuk mengembangkan atau menyampaikan ilmunya ini melalui dunia digital. Dan ini bisa disiarkan di mana saja, orang bisa mengakses di mana saja di seluruh dunia. Hanya tinggal nanti mengembangkannya mungkin dalam bahasa ditambah dengan bahasa Inggris misalnya.
Nah, kan begitu. Itu sangat luar biasa. Sehingga dapat bermanfaat bagi orang. Sehingga dakwah ini menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Jadi bisnis syariah itu menjadi solusi, menjadi rahmatan lil alamin juga. Ya, bukan hanya rahmat bagi anggota Keling saja atau bagi bangsa Indonesia, tapi juga menjadi rahmatan lil alamin seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ustaz, jelas Ustaz ya? Ya, suaranya? Jelas. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Ustaz Fahmi. Luar biasa tadi sudah disampaikan juga penegasan-penegasan beliau. Mungkin sedikit Ustaz Fahmi bisa tambahkan di dalam berbisnis di digital marketing ini, kebanyakan yang kita temui di lapangan adalah banyaknya undercutting, Ustaz. Kadang seperti di marketplace ya, kadang orang hancur-hancuran di situ. Banting harga gitu. Ya. Nah ini gimana nih Ustaz? Dari sisi syariahnya gimana nih melihat hal yang seperti ini? Apakah pernah terjadi hal semacam ini di zaman sahabat? Bagaimana dari sisi syariahnya nih Ustaz? Justru pedagang yang baik itu, yang jujur itu adalah dia berdagang dengan transparan, secara transparan ya. Dan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, sebenarnya soal banting harga kalau memang itu sudah menjadi tren yang umum di tengah masyarakat untuk kita cepat menghabiskan produksi, ya kalau itu sudah menjadi urf, nah itu Prof. Jai mungkin bisa menjelaskan bagaimana boleh atau tidak ya. Tapi kalau itu belum menjadi urf, belum menjadi sesuatu yang mentradisi atau bisa diterima oleh kan ma'urifa urfan yu'addu syar'an al-ma'rufu urfan al-ma'rufu syar'an ya, atau al-masyrutu syar'an al-masyrutu syar'an ya, diakui oleh syarat. Nah, kalau belum, ini kita harus hati-hati. Nah, sebagai trik untuk mempercepat jualan dagangan kita, itu bisa menjadi salah satu faktor ya untuk mempercepat persebaran atau penyerapan produksi kita. Tapi pedagang atau pebisnis muslim yang baik tentu kita harus memikirkan kemaslahatan bersama. Sebab ini kan masih dalam satu network ya. Jangan sampai kita merusak lapak lain yang masih dalam jaringan kita seperti itu. Nah, ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, kemaslahatan ammah, terutama dari aspek produksi, distribusi, dan juga jaringan yang dimiliki oleh sesama member yang ada di sini. Baik, Ustadz, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan, baik yang di YouTube maupun di Zoom meeting maupun di Facebook. Sekarang saya silakan Anda bertanya lewat chat kepada saya, dan saya akan tidak bisa mungkin bacakan semua pertanyaan Anda, tetapi saya akan pilih beberapa, dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa kita lanjutkan lewat sesi yang lain ya, yang insya Allah nanti entah kapan kita akan adakan lagi. Habis Ramadan. Ya, edisi berikutnya ya. Baik, baik, saya bacakan yang pertama nih. Nanti silakan, nanti siapa yang kira-kira bisa menjawab, pilih saja salah satu nanti nih di antara Ustadz kita nih ya, Ustadz yang bermusyawarah lah nanti. Ustadz, kalau sebelumnya kita berbisnis dengan komoditi dengan cara yang tidak syariah, jadi sistem bagi hasil tidak jelas nih. Nah, bagi hasilnya seperti gaji, bukan bagi hasil keuntungan penjualan. Ada praktek perbudakan dan akad berniaga suka melenceng atau suka sewenang-wenang setelah keuntungannya dapat banyak. Banyak cara berniaga yang zalim pada salah satu pihak di satu sisi, karena orang ini masih bergantung dengan bisnis tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa untuk berhenti dari bisnis tersebut. Pertanyaannya apa nih ya? Sebentar. Cara taubatnya gimana kali? Mau nanya cara taubatnya kali? Oh gitu. Nah, apa nih? Nah, bagaimana hukum harta orang yang tidak jujur akibat terjebak dalam kebijakan yang zalim itu? Jadi selama ini, jadi begini, selama ini dia berbisnisnya tidak benar, Ustaz. Nah, itu ceritanya nih. Banyak bisnis-bisnis yang haram, transaksi-transaksi yang nggak benar gitulah. Nah, terus sekarang dia mau hijrah nih, mau tobat nih, gimana harta-harta yang sudah didapat
Gimana nih Ustaz? Monggo Ustaz. Oke. Siapa dulu nih? Oke, Silakan duluan. mungkin saya Siapa? duluan Mas ya. Syahid. Monggo Ustaz. Monggo Prof. Nanti tolong dilengkapi sama Ustadz Fahmi dengan Ustadz Sofwan. Jadi kalau dalam teori fikih, kita baca kitab Al-Fatawa Ibnu Taimiyah tentang teori tafrikul halal anil haram. Ya, jadi kalau kaidahnya kira-kira begini ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu usahanya bercampur, misalnya dia jadi pencoleng plus jadi ustadz gitu. Ini mohon maaf contohnya terlalu ekstrim. Ya kan? Atau jadi pencoleng plus jadi pejabat misalnya, atau dagang lah kira-kira gitu. Atau kalau dagang kan kurang terukur Ustaz. Mungkin pekerja lah, pegawai gitu ya. Pegawai. Karyawan gitu ya. Nah, dia caranya itu dia hitung dalam 1 tahun misalnya sebagai karyawan gajinya berapa, pendapatannya berapa, itulah yang halal yang ia ambil. Nah, sisanya itu tidak halal. Nah, sekarang yang sisa yang tidak halal itu caranya gimana? Yang pertama, kalau dalam contoh ini, kalau terkait dengan pencurian macam-macam, berarti kan dikembalikan kepada pemiliknya kalau masih ada. Kalau tidak ada, itu diserahkan ke Baitul Mal yang menjadi milik umum untuk digunakan kepentingan-kepentingan umum. Gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan kaidah secara kan ada kaidah yang kebalikannya, ijaztama al halal wal haram gulibal haram. Kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, semuanya jadi haram. Itu sebetulnya untuk harta yang liquid, Pak. Harta liquid di sini bukan harta liquid pengertian keuangan. Tapi contohnya itu kan kalau dalam hadis, kalau susu ya, satu tampan susu ada satu kecelak kotoran cecak misalnya. Nah, itu kan semuanya harus dibuang kan, karena dia benda cair kan, benda liquid kan gitu ya. Tapi kalau harta dalam yang tidak liquid seperti ini, kita gunakan teori tafrikul halal anil haram. Nah, yang kedua tentang harga, sebetulnya kita bisa rujuk kitab Al-Mausu'ah, Mausu'atul Qawaid Al-Fiqhiyah, Atiyah Adlan Atiyah Ramadan. Dia mengatakan harga itu al-aslu fil istirbah al-khuriyah wal masyru'iyah. Jadi harga itu ada barang yang harganya ditentukan masyru' oleh negara, dan ada yang khuriyah, diserahkan ke pasar gitu ya. Nah, jadi untuk barang-barang yang oleh institusi tertentu dibatasi, tentu tidak boleh dijual seenaknya karena dia menyangkut kepentingan umum gitu. Seperti gas, bensin yang disubsidi itu kan tidak bisa seenaknya menentukan harga. Tetapi barang-barang yang diserahkan ke publik itu sifatnya masyru'iyah. Nah, tentu saja masyru'iyah di sini al-khuriyah artinya terserah kesepakatannya seperti apa. Nah, tentu saja dalam melakukan kesepakatan ini ada rambu-rambu, ya tidak boleh zolim, tidak boleh hianat, tidak boleh melakukan penipuan, dan seterusnya. Karena dalam hadis kan ada hadis tentang khilabah, tentang man gosyana falaisa minna, dan seterusnya. Jadi tentu tentang harga dan tadi tentang yang sebelumnya itu harus kita jalankan, kita coba pegang bersama-sama aturannya dan kita jalankan secara hati-hati. Ya mudah-mudahan kita dilindungi Allah untuk sampai kepada kebenaran, untuk mencapai ridhonya, untuk mendapatkan berkahnya. Kira-kira itu Pak Sofwan. Pak Ustadz, silakan. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan berikut saja Ustadz, biar sekaligus ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang karyawan yang mendapatkan gaji dari seorang bos yang tidak secara syariah menjalankan bisnisnya? Bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz Sofwan bisa. Silakan Ustaz. Silakan. Oke. Berarti saya mau komentarin 3 nih. Yang pertama tadi masalah undercutting atau cutting price itu istilahnya Pak. Ya. Jadi menjual barang di bawah harga. Kalau konteksnya konteks di multi level marketing, apalagi sekarang kan umumnya mitra keling ini menjual secara sistem dropship ya. Dropship itu saya katakan bisa halal kalau pakainya wakalah. Jadi maksudnya begini, dia belum punya barang udah ngejual gitu loh. Itu kan para ustadz banyak yang mengharamkan nggak boleh tuh jual barang bukan punya kita. Nah, solusinya bisa halal kalau
mendapatkan izin. Ya, Ustadz Harmen punya mobil banyak, saya jual boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau saya dapat izin. Ya, Ustadz Harmen, saya jualin mobilnya ya, ntar saya minta komisi 5%, boleh. Nah, atau Ustadz Harmen kasih syarat, boleh jual, tapi jualnya harganya sekian Ustadz, jangan lebih jangan kurang ya. Nah, konteksnya di Keling ini, khususnya para mitra Keling itu kan umumnya dropship ya. Itu harganya berarti kalau wakil ya, karena posisi Anda sebagai wakil, jadi ngejualnya harus persetujuan mewakil, dalam hal ini perusahaan. Ikuti aturan perusahaan bagaimana. Gitu. Kalau dilanggar nggak boleh, ini nanti masuk pelanggaran ke dalam ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita kan wajib mengikuti kontrak akad. Salahnya di situ. Tapi kalau barang mungkin di luar perusahaan ya, barang yang sifatnya dijual bebas ini sendiri, misalnya kita sama-sama jual gorengan ya. Itu pasar bebas ya. Pasar bebas jual gorengan mau ada jual 5.000, 3.000, 2.000 silahkan saja. Tapi kalau konteksnya dalam multi level ini karena posisi mitra itu adalah wakilnya perusahaan, jadi nggak bolehnya tuh di situ ya, nggak bolehnya menjual undercutting atau menjual di bawah harga begitu. Yang kedua tadi kalau masalah cara taubat memang yang disampaikan Prof. Jai sudah cukup, cuman saya ngomentarin ya. Hati-hati kita tuh kalau punya harta orang yang ada pada diri kita. Maksudnya hasil nyolong, hasil ngerampok, hasil utang nggak bayar. Hati-hati. Ini nanti bisa masuk ke dalam hadis yang muflis, ya, orang yang bangkrut. Walaupun pahalanya banyak, tapi kalau duit orang ada di kita, nggak kita kembaliin, ada. Di akhirat itu pahala kita bisa habis itu. Habis buat bayar utang-utang itu. Nah, makanya kalau ada rezeki-rezeki yang haram, kembalikan kepada orang yang punya hak, setidak-tidaknya minta keikhlasannya, minta maaf gitu. Kalau nggak minta maaf ya memang nggak bisa dimaafin. Rasulullah itu dulu pernah ngelayat orang, utangnya ada orang yang meninggal ini punya utang 3 dinar. Rasulullah nggak berkenan mensolatkan jenazahnya itu. Cuma 3 dinar paling cuma 3 juta kali 3, 9 juta, 10 juta lah kira-kira. Itu aja Rasulullah nggak berkenan mensolatkan jenazahnya. Ya alhamdulillah itu zaman sahabat Nabi ya, yang mendidik Nabi. Jadi solidaritas di antara mereka tinggi sekali. Akhirnya ada sahabat yang nggak tega, ya Allah sampai begitu ya kalau utang nggak bayar ya. Akhirnya Abu Qatadah tuh ini, ya Allah, ya Rasulullah, sholli alaihi wa alayya dainuhu. Biar saya tanggung utangnya ya Rasulullah. Tolong Anda sholatkan juga. Jangan sampai nggak ada sholat ini. Maksudnya ini teman saya, sahabat saya ya Allah. Ya Rasulullah, ya kan? Sampai nggak disolatin, nggak apa-apa deh, saya tanggung utangnya. Nah, mudah-mudahan nanti mitra Keleng nih, ya, kalau ada yang utang, yang meninggal dunia, kalau meninggal dunia ya, dia nggak bisa bayar, udahlah dibayarin aja, kasihan daripada dibawa mati itu ya. Yang ketiga tadi karyawan gajinya gimana tadi Pak Harmen? Saya lupa ya, gajinya kenapa tadi? Bosnya itu tidak bisnis syariah. Oh, bosnya tidak bisnis syariah. Bekerja dengan non-muslim atau bermuamalat dengan non-muslim kan boleh. Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Dan waktu itu beliau bahkan sampai menggadaikan baju besinya. Jadi intinya sih bermuamalat dengan orang non-muslim itu boleh. Yang penting bosnya tidak bermuamalah dengan syariah ini yang terkait dengan kegiatan kita. Artinya gini, profesi kita ini jadi karyawan. Bosnya misalnya, maaf nih, suka minum minuman keras. Ya itu dosanya dia lah. Dia nggak sholat, itu dosa dia. Tapi asal jangan misalnya bosnya tidak menjalankan syariah dalam bidang pekerjaan kita. Misalnya bosnya menjalankan riba, kita suruh jadi karyawan tukang nulis ribanya. Itu nanti karena hadis la'anallahu akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai au kama qol. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih, kemudian saksinya dan juga yang menulisnya. Tapi kalau pelanggaran syariat yang dilakukan bosnya itu tidak terkait dengan pekerjaan kita, ya apa-apa. Tapi kalau itu terkait pekerjaan kita, katakanlah dia memang menjalankan riba dan kita sudah jadi karyawannya, kalau menurut saya cari kerjaan lain aja deh ya. Cari kerjaan lain itu jadi mitra Keling aja lebih bagus itu saudara Min. Prospek itu prospek dah. Baik. Ini kayaknya pertanyaan berikutnya ini cocok nih Ustadz Fahmi nih. Ustadz, bagaimana mengimplikasikan ya urusan di mana kita ingin memudahkan urusan orang lain, ya kan? Niscaya, jadi gini, mudahkanlah urusan orang lain, insya Allah akan mudahkan urusanmu. Jadi hadis ini mantafasan kurbatan min kurobid dunia itu nih Ustaz. Nah, sementara
di sisi lain kita tipe orang yang tidak bisa menagih hutang gitu kan. Jadi misalnya dia ngutangin nih, dia sulit kan nagih hutang gitu. Kan ada juga tuh orang yang memang tipenya sulit menagih hutang. Gimana Ustaz? Solusinya seperti apa katanya? Dia menghutangi, ya. Ya. Kemudian dia tidak punya kebiasaan atau tidak tega untuk menagih hutang. Ya. Nah, hutang ini kan ya dalam kehidupan manusia ini sesuatu yang alamiah, yang pasti terjadi. Karena manusia ini saling membutuhkan, saling memerlukan, ya, saling tolong-menolong, saling membantu. Di antaranya dengan adanya hutang piutang itu sesuatu yang lumrah terjadi. Yang penting hutang itu tidak boleh ada dipersyaratkan kelebihan, yaitu namanya riba nasi'ah, ya, dan lain sebagainya. Itu dalam pembahasan tentang riba. Ya, jadi hutang itu ya kembali sesuai dengan jadwalnya. Kalau tidak bisa, ya kita berikan masa tangguh, tetapi tetap tidak boleh ada tambahan kembalian dari hutang itu atau bunganya. Nah, bagi orang yang merasa tidak tegaan, ya, dia bisa meminta temannya atau keluarganya untuk menagih hutang itu. Sambil juga tetap memperhatikan fanaziratun ila maisarah, ya. Kalau orang tersebut yang dihutangi ini dalam keadaan sulit untuk membayar hutang, maka kita harus memberikannya dia kemudahan, ya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, Allah memberikan rahmat kepada seorang yang toleran, baik ketika dia berdagang, dia berjualan, ketika dia membeli, ataupun ketika dia menagih hutang. Nah, ini diperlukan toleransi, ya. Itu ciri Muslim yang baik, ya. Jangan kita maksa, kita garang. Dan bagi yang berhutang juga, dia harus tahu diri, ya. Jangan suka menunda-nunda pembayaran. Matlul ghaniyyi zulmun, ya. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, orang kaya yang menunda-nunda bayar hutang itu adalah perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Ya, ini adalah akan mendapatkan siksa di akhirat, dan di dunia juga bisa ditegakkan hukum kalau ada yang sengaja menunda-nunda perbuatan tersebut, ya, menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, jadi harus proporsional dari dua pihak, yang memberikan hutang maupun yang penghutang itu sendiri, ya, itu harus betul-betul memperhatikan ini, dan itu harus, karena hutang ini dibawa ditanggung mati. Maka kalau kata Ustaz Sofwan harus kaya, ya, karena harta bisa dibawa mati. Nah, itu kecuali hutang. Jangan kau bawa mati, itu malah repot. Iya, Ustaz. Kalau nggak berani nagih, udah diikhlasin aja, udah jadiin niatin sedekah udah. Nggak berani nagih kok susah udah. Baik, artinya yang berhutang mestinya ya tahu diri, ya Ustaz, ya. Tahu diri. Dan kalau nggak mau bayar udah ikhlas aja deh sedekah. Ya, dan yang menghutangi. Kalau dia pilot, ada solusi juga begini. Kalau orang Ustaz tersebut yang kita hutangi pilot, ya, dia terlilit hutang, ya, kita bantu dia dengan cara apa? Ini kasih masalahnya ini ke Basnas, ya. Algorimin itu bisa dibantu dengan zakat. Oh ya. Untuk melunasi hutangnya. Jadi kita dapat tagihan hutangnya dari Basnas nanti. Boleh. Betul. Baik, Ustadz, karena waktu asar sudah masuk, ya, di Jakarta juga sudah masuk, ya Ustadz, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita sudah melakukan kajian yang ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman mitra Keling di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz Fahmi, Ustadz Sofwan, Prof. Jai. Terima kasih. Semoga insya Allah Ustadz kita ini diberi kesehatan selalu oleh Allah, ya, keluarga sehat semua. Amin. Dan terima kasih juga kepada seluruh mitra Keling ataupun para peserta kajian yang ikut siang hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang tidak bisa kami tampilkan semuanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan
oleh Allah kembali untuk bisa bertemu walaupun di kajian online ini. Ustaz Hamid, Mari kita pesan kalau kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang penting, nanti kirim aja WA ke saya biar nanti saya jawab. Kalau yang sering itu nanti saya buat videonya itu. Oke. Biar nanti mereka tinggal menyimak, tapi supaya kelihatan profesional, jadi saya tidak membebani perusahaan, biar aja saya masukkan ke channel saya. Orang gratis, Pak. Saya buat sukarela ya. Oke. Baik, Ustadz, mungkin bisa nanti langsung wapri ke WhatsApp-nya Ustadz Sofwan ya. Silakan, atau lewat channelnya Ustadz Sofwan, nanti bisa ditanya kepada saya atau kepada Om Miguel, nanti kita bisa berikan kepada Anda semuanya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, para jamaah kajian online siang hari ini. Satu lagi, hari Senin insya Allah kita masih ada kajian bersama Ustadz Fahmi Salim. Oh iya, insya Allah ya, hari Kamis jam 1 ya? Hari Senin. Hari Senin. Senin dan Kamis. Siang. Oh Senin iya, jam 1 siang ya? Hari Senin jam 1 siang, kita masih ada kajian dengan Ustadz Fahmi Salim. Setengah 2. Ya, setengah 2 ya. 1.30 Ustadz, ya. Jam 1.30 ya? Ya. WIB apa WITA? WIB. Ini yang dengar ada dari Sabang sampai Merauke ini soalnya. Ya, WIB ya, waktu Indonesia Barat ya. Nanti mungkin barangkali pertanyaan bisa dijawab di situ, nanti bisa dibantu dengan Ustadz Fahmi nanti lagi di situ. Temanya menarik itu Ustadz, ayat-ayat galau, Masya Allah. Ayat-ayat cinta, tapi ayat-ayat galau, Masya Allah. Ayat-ayat galau ya, temanya ayat-ayat galau ya. Baik. Ya. Sama hari Kamis bersama Ustadz Sofwan ya, hari Kamis bersama Ustadz. Masih. Ini menarik nih, jual beli online, temanya Ustadz Sofwan ya. Oke, baik. Berarti jual hari online dalam ketentuan syariah. Oke, hari Senin bersama Ustadz Fahmi Salim ya dengan tema ayat-ayat galau. Dan hari Kamis jam 1 juga bersama Ustadz Sofwan tentang jualan online atau dropship tadi, nanti kita akan bahas lebih banyak di situ. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, para ustadz, terima kasih atas kehadirannya dan semoga kajian kita pada siang hari ini diberi ridho oleh Allah dan diberkahi kita semuanya. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nuhun Prof Jai. Terima kasih ya, buat Sofwan semuanya. Buat Ustadz Fahmi Salim, buat Ustadz Sofwan ya, buat moderator kita yang kece, Ustadz Harmen. Insyaallah kita akan jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya bersama Dewan Pengawas Syariah Keling. Ya. Kita tutup kajian kita sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, rahimakumullah, kita jumpa lagi hari Senin jam 1.30 bersama Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In live ya. Waalaikumsalam.